Tes, 1, 2, bismillah. Bayangkan sebuah ruangan yang hening, hanya terdengar lirisan takbir dan suara lembut ayat-ayat suci. Barisan-barisan manusia berdiri tegak, bahu merapat, kaki sejajar, membentuk garis-garis lurus yang sempurna bak barisan tentara di medan perang spiritual. Inilah pemandangan syalat berjamaah dalam idealitasnya, sebuah simfoni keteraturan yang memancarkan kekuatan dan kesatuan. Namun, di balik kekhidmatan yang tampak sempurna itu, seringkali tersembunyi sebuah realitas yang ironis. Suara bisikan koreksi yang sedikit keras, rapatkan, atau tatapan mata yang menyoroti celah sepatu sebelah, justru bisa menjadi pemutus konsentrasi dan perekat kebencian halus. Kita telah begitu fasih memperdebatkan teknis, haruskah mata kaki yang ditempelkan atau cukup jari? Haruskah bahu benar-benar bersentuhan, atau ada toleransi untuk ruang privasi? Hingga kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah yang sesungguhnya ingin diajarkan oleh Nabi kita melalui perintah, luruskanlah syaf-syaf kalian, atau Allah akan membuat hati kalian berselisih itu? Apakah pesan utamanya adalah kesempurnaan geometris belaka, atau justru peringatan profetik tentang bahaya perselisihan internal yang jauh lebih mematikan? Sebelum kita menyelami lebih dalam, izinkan saya menyampaikan dengan rendah hati bahwa narasi yang akan dibangun ini sepenuhnya adalah hasil perenungan pribadi. Saya bukan seorang ahli fikih atau sejarawan, hanya seorang pencari yang mencoba membaca teks-teks suci dengan konteks zamannya. Pandangan ini bisa saja keliru, bahkan salah, karena ia lahir dari keterbatasan pemahaman seorang manusia. Tujuan saya hanyalah satu, mengajak kita bersama-sama berefleksi, untuk melihat apakah mungkin kita telah kehilangan roh dari sebuah perintah, karena terlalu sibuk mempertahankan jasadnya. Sebab bayangkan jika Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita hari ini, mana yang lebih beliau prihatinkan? Shaf yang secara fisik kurang rapat beberapa sentimeter, atau syaf yang secara fisik sempurna namun diisi oleh hati-hati yang dipenuhi dengki, superioritas dan fanatisme pada pendapat sendiri. Inilah ironi yang menyayat ketika sebuah simbol persatuan justru menjadi pemicu perpecahan. Jadi, seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Duduklah sejenak di tepi samudera teks itu. Marilah kita renungi bersama, kata demi kata, dari sabda Nabi yang begitu dalam. Luruskanlah syaf-syaf kalian, atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Ini bukan sekadar instruksi teknis untuk tertib baris berbaris. Ini adalah sebuah pernyataan profetik yang menghubungkan secara langsung dunia fisik dengan realitas batin, yang menyatakan sebuah hukum kosmik. Ketidakrapatan di alam lahir akan berbanding lurus dengan keretakan di alam batin. Mari kita kaji frasa kuncinya. Kata sawu yang artinya luruskanlah, kata ini mengandung makna meratakan, membuat sesuatu menjadi lurus dan setara. Dalam konteks syaf, ini adalah perintah untuk menghilangkan segala bentuk tonjolan dan cekungan, tidak hanya secara fisik. Ini adalah metafora yang kuat untuk menghilangkan keangkuhan, kesombongan, dan keinginan untuk menonjol sendiri di dalam komunitas. Setiap orang harus merendahkan dirinya, menyamakan dirinya dengan yang lain, agar barisan itu bisa lurus sempurna. Ia adalah disiplin kolektif yang memutus rantai ego individu. Kemudian, hadzu yang artinya rapatkan, yang sering disebut dalam riwayat lain. Ini adalah perintah untuk menghilangkan celah, untuk menyambung, untuk menutup ruang yang bisa dimasuki oleh perpecahan. Setiap celah di antara pundak dan kaki adalah sebuah potensi, sebuah pintu masuk bagi setan, bukan dalam wujud makhluk halus, tetapi dalam bentuk prasangka, kecurigaan, dan jarak sosial yang suatu saat akan melebar. Lalu, kita sampai pada ancaman sekaligus peringatan yang begitu tajam. Atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Perhatikan strukturnya, ini adalah bentuk ilat, yaitu sebab akibat. Atau dalam istilah nahwu disebutnya sebagai jawab amr. Ketidaklurusan dan kerenggangan syaf bukan hanya pelanggaran prosedural belaka. Ia adalah sebab langsung yang akan mengundang campur tangan Allah dalam bentuk perpecahan hati. Ini adalah bahasa yang sangat tinggi. Allah tidak mengatakan kalian akan berselisih, tetapi Allah akan membuat hati kalian berselisih. Seolah-olah ada sebuah hukum spiritual di sini. Ketika kita lalai menata keteraturan lahiriah yang diperintahkan, yang simbol dari persatuan, maka sebagai konsekuensinya, kita akan kehilangan anugerah persatuan di dalam hati. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Perintah ini adalah sebuah tarbiyah jismiyah, yaitu pendidikan jasmani, sekaligus tarbiyah ruhiyah atau pendidikan ruhani. Setiap kali kita merapatkan bahu dengan saudara di samping, merasakan kehangatan tubuhnya, dan menyamakan tinggi rendahnya posisi, kita sedang menjahit kembali anyaman ukhuwah. Kita sedang melatih otot-otot sosial kita untuk peduli, untuk inklusif, dan untuk merasa bahwa keberadaan orang lain adalah bagian dari diri kita. Syaf yang rapat adalah gambaran final dari masyarakat yang kompak, di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terpinggirkan. Ia adalah pengejuwantahan fisik dari iman yang hidup dalam kebersamaan.
Maka, ketika kita memperdebatkan sentimeter dan milimeter teknis perapatan hingga memicu amarah, bukankah kita justru telah jatuh ke dalam lubang peringatan Nabi itu? Kita telah membiarkan soft hati kita retak karena terlalu fokus pada kesempurnaan soft fisik. Inilah paradoks pertama yang harus kita renungkan. Namun, untuk benar-benar memahami gravitasi dari perintah itu, kita harus melakukan semacam time travel, melompat mundur ke abad ke-7 di Yasrib, yang telah berubah menjadi Madinah. Di sana, kita akan melihat bahwa salat berjamaah jauh lebih dari sekadar ritual. Ia adalah jantung dari sebuah proyek besar bernama membangun peradaban. Bayangkan Masjid Nabawi bukan sekadar bangunan tempat sujud, tetapi sebagai markas besar, istana presiden, gedung parlemen, dan pusat komando militer, semua dalam satu kompleks yang sama. Dalam konteks inilah, perintah meluruskan dan merapatkan soft mendapatkan dimensi politis dan sosiologisnya yang sangat nyata. Setiap kali adzan berkumandang, ia bukan hanya panggilan untuk menyembah Allah, tetapi lebih mirip sirene yang memanggil seluruh warga negara untuk berkumpul, berkoordinasi, dan menyelaraskan langkah. Soft yang terbentuk adalah gambaran langsung dari tubuh sosial masyarakat muslim yang masih belia. Setiap kali kita membayangkan barisan yang lurus dan rapat, itu adalah cerminan dari sebuah komunitas yang disiplin, siap siaga, dan terikat dalam satu visi. Dalam kondisi di mana ancaman perang dan pengkhianatan selalu mengintai, soft yang renggang bukanlah sebuah kesalahan estetika, melainkan sebuah kerapuhan strategis. Setiap celah dalam soft adalah metafora dari titik lemah dalam pertahanan komunitas. Inilah mungkin salah satu rahasia di balik sabda Nabi yang terkesan keras, siapa yang meninggalkan salat, maka ia sungguh telah kafir. Dalam konteks nation building yang penuh tantangan ini, meninggalkan salat berjamaah bukan sekadar dosa individual. Itu adalah sebuah tindakan politik. Itu adalah bentuk pemisahan diri, pembangkangan terhadap otoritas negara kota Madinah, dan dalam situasi yang ekstrim, bisa diinterpretasikan sebagai pengkhianatan atau seorang pembelot. Siapa yang absen dari pertemuan rutin umat ini? Bisa jadi ia adalah mata-mata musuh, orang yang tidak loyal, atau individu yang telah menarik diri dari kontrak sosial. Konsekuensi, telah kafir, harus dibaca dalam kerangka hukum darurat perang dan keamanan negara, bukan semata-mata dalam kerangka hukum ibadah personal yang kita pahami hari ini. Salat berjamaah, dengan demikian, adalah ritus yang memproduksi identitas. Hadis perbedaan kami dengan mereka adalah salat adalah sebuah deklarasi politik. Ia adalah garis pemisah yang tegas. Dengan berdiri dalam soft yang kompak, setiap individu sedang mengukuhkan kembali sumpah setianya kepada komunitas dan proyek peradaban yang dibangun Nabi. Ia adalah latihan fisik untuk kesetiaan yang tanpa syarat. Dalam pengertian ini, soft yang rapat adalah barisan pertahanan pertama sebuah peradaban yang baru lahir, di mana setiap jemaah adalah prajuritnya, dan imam adalah komandannya. Ketaatan dalam hal yang tampak kecil, seperti merapatkan bahu, adalah cerminan dari ketaatan dalam hal-hal besar, seperti membela negara kota dari ancaman. Namun, sungai waktu terus mengalir. Imperium Islam pun berdiri megah, menyebar dari Maghrib hingga ke Nusantara. Kondisi darurat Madinah pun berangsur memudar, digantikan oleh stabilitas dan kemapanan. Dan dalam rahim kemapanan inilah, terjadi pergeseran makna yang halus namun dahsyat bak erosi. Proyek besar nation building yang penuh gairah itu perlahan berubah menjadi rutinitas keagamaan yang terstruktur. Salat berjamaah tak lagi menjadi pertemuan rahasia yang menentukan nasib komunitas, melainkan sebuah kewajiban ritual yang harus ditunaikan dengan presisi. Disinilah benih paradoks modern mulai berkecambah. Fikih, yang sejatinya adalah anugerah untuk menjaga keotentikan tuntunan Nabi, dalam perjalanannya tak luput dari hukum besi institusionalisasi. Ia cenderung mengkristal dan mengeraskan hal-hal yang bersifat teknis. Spirit kolektif yang agung, kita sedang membangun peradaban, perlahan menyempit menjadi pertanyaan-pertanyaan individual. Apakah softku sudah sah? Apakah sentuhan bahuku sudah memenuhi kriteria rapat menurut mazhabku? Inilah yang saya sebut sebagai paradoks soft. Perintah yang pada intinya adalah untuk menyatukan, luruskanlah soft kalian, atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Justru dalam realitasnya sering menjadi pemicu perselisihan itu sendiri. Kita menyaksikan, dengan getir, bagaimana perbedaan penafsiran tentang makna merapatkan, yang semestinya menjadi wasilah, justru berubah menjadi goyah baru yang kaku. Debat tentang apakah yang harus ditempelkan adalah ujung jari kaki, mata kaki, atau seluruh sisi kaki, yang notabene adalah wilayah ikhtilaf yang ditoleransi para ulama klasik, justru sering berubah menjadi alat ukur kebenaran dan kesalehan. Yang lebih mengkhawatirkan, semangat untuk meluruskan seringkali diekspresikan dengan cara yang justru melukai. Sebuah sentilan keras, sorot mata yang menyalahkan, atau cibiran di media sosial atas ketidaksempurnaan soft jamaah lain, semua tindakan yang justru menggores retakan di dalam soft hati yang diperingatkan Nabi. Maka, terjadilah pemisahan yang tragis antara bentuk dan makna. Kita begitu sibuk memoles cangkang hingga melupakan isinya. Kita mempertahankan kesempurnaan fisik soft dengan semangat yang justru merusak ruhnya. Kita menjadi ahli geometri sakral yang lupa menjadi arsitek persaudaraan. Inilah ironi terbesar.
Kita berhasil menciptakan barisan yang lurus sempurna, tetapi di dalamnya berjejal hati-hati yang bengkok oleh kesombongan intelektual, fanatisme kelompok, dan keinginan untuk merasa paling benar. Kita telah mengorbankan ukhuwah di altar furu. Lantas, di tengah gemerlap dunia modern yang penuh dengan distraksi dan individualisme yang kian menjadi, adakah ruang bagi roh soft yang hampir terlupakan ini? Ataukah ia hanya akan menjadi relikui sejarah, sebuah ritual tanpa jiwa yang kita warisi tanpa memahami kekuatannya? Justru disinilah, dalam konteks kekinian yang kompleks, semangat soft itu menemukan relevansinya yang paling mutakhir. Ia bukan lagi sekadar tentang barisan di dalam masjid, melainkan sebuah paradigma untuk membangun kehidupan. Bayangkan jika kita memaknai, merapatkan soft sebagai metafora untuk membangun solidaritas sosial. Setiap celah yang kita tutup dalam soft fisik adalah simbol dari upaya kita mengentaskan kesenjangan, menolong yang lemah, dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam lomba kehidupan. Spirit itu memanggil kita untuk merapatkan barisan dalam menghadapi tantangan bersama, baik itu kemiskinan, ketidakadilan, atau krisis iklim dengan semangat yang sama seperti kita merapatkan bahu di kala salat. Dan dalam dunia digital yang seringkali beringas, meluruskan soft bisa berarti komitmen untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian dan hoax, yang merupakan ketidaklurusan dalam ruang publik kita. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjaga kelurusan di lini masa, memastikan informasi yang beredar adalah informasi yang membangun, bukan merusak persatuan, sesuai dengan peringatan Nabi bahwa ketidaklurusan akan berujung pada perselisihan hati. Bahkan dalam skala yang lebih personal, di ruang kerja dan komunitas, semangat soft mengajarkan kita untuk menundukkan ego. Berdiri sejajar dengan rekan di samping, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah, adalah latihan fundamental untuk menciptakan tim yang kolaboratif, inklusif, dan menghargai setiap kontribusi. Ia adalah antidot bagi penyakit individualisme dan kesombongan yang menggerogoti fondasi masyarakat. Intinya, perintah itu mengajak kita untuk sebuah proyek rekonstruksi yang berkelanjutan, membangun soft kemanusiaan yang lurus dan rapat. Ia menantang kita untuk bertanya, bukan hanya, sudah rapatkah soft salatku? Tetapi lebih mendalam, sudahkah aku merapatkan soft hidupku dengan sesama? Sudahkah aku peduli pada celah-celah penderitaan di sekitarku? Sudahkah aku meluruskan niat dan tindakanku untuk kontribusi yang lebih besar bagi semesta? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menghidupkan kembali ruh dari ritual itu. Ia mengubah soft dari sekadar formasi statis menjadi sebuah gerakan dinamis, sebuah disiplin kolektif yang ditransformasikan dari masjid menuju seluruh penjuru kehidupan. Inilah panggilan sebenarnya, menjadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari soft yang lebih besar, yang berbaris lurus menuju sebuah tatanan dunia yang penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan sejati. Maka, dari uraian yang panjang ini, kita akhirnya kembali ke titik awal. Kembali ke barisan soft di dalam masjid, di mana semuanya bermula. Namun, setelah menelusuri lorong waktu, menyelami samudera teks, dan merefleksikannya dalam gegap gempita kehidupan modern, pandangan kita terhadap soft yang sederhana itu tak lagi sama. Ia telah bertransformasi dari sebuah instruksi ritual menjadi sebuah simbol yang hidup dan bernafas. Kita telah menyaksikan bahwa soft yang lurus dan rapat adalah warisan politis dari sebuah komunitas yang berjuang untuk bertahan hidup, sebuah cetak biru untuk masyarakat yang disiplin dan setia. Kita juga telah mengakui dengan jujur paradoks pahitnya, bagaimana alat pemersatu itu kerap berubah menjadi pemicu perpecahan ketika kita kehilangan rohnya dan terpaku hanya pada jasadnya. Kini, kita berdiri di persimpangan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus membiarkan soft menjadi medan pertempuran ego atas detail teknis? Ataukah kita akan menghidupkan kembali fungsinya yang agung sebagai pelatihan ruhani untuk persatuan? Tantangan terberat kita bukan lagi memastikan ujung kaki bersentuhan sempurna, tetapi memastikan bahwa hati kita telah bersentuhan terlebih dahulu. Bukan lagi memastikan bahu telah menempel, tetapi memastikan bahwa tidak ada lagi sekat prasangka dan kebencian yang memisahkan kita dari saudara di samping. Mungkin inilah ujian iman yang sesungguhnya dari hadis tersebut. Soft yang paling lurus dan paling rapat di mata Allah bukanlah yang paling sempurna secara geometris, melainkan yang paling tulus niatnya, paling lembut sikapnya, dan paling erat jalinan kasih sayangnya. Sebab pada akhirnya, soft hanyalah cermin. Kekhidmatan dan kesempurnaannya hanyalah pantulan dari kekhidmatan dan kesempurnaan hati yang berdiri di dalamnya. Jika di dalamnya masih tersisa dengki, sombong, dan fanatisme buta, maka soft yang secara fisik sempurna pun tetaplah retak di mata yang maha melihat. Mari kita tinggalkan ruang ini dengan sebuah komitmen baru, untuk tidak hanya menjadi pemenuh soft, tetapi menjadi perajut ukhuwah. Untuk tidak hanya sibuk meluruskan barisan tetapi lebih sibuk meluruskan niat dan merajut hubungan. Karena sesungguhnya, soft yang paling diridhoi adalah yang mampu kita bawa keluar dari masjid dan kita wujudkan dalam setiap langkah kita membangun peradaban yang lebih manusiawi. Hatur nuhun semuanya. Sekian dan mudah-mudahan Gusti Allah setuju.